Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Yanuar dan Pak Aris. Di sini kami kelompok 5 dari kelas B akan mempresentasikan hasil survei kami mengenai pengaruh penggunaan gadget selama pembelajaran jarak jauh terhadap kesehatan. Next. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Abigail Amadia Chandra, kedua Alia Najimedia, yang ketiga Arina Rizky Ataya, keempat Caraka Artika Raharjo, yang kelima Diah Respati, yang keenam Kevin Arfa, yang ketujuh Margaret Angelin, yang ke-8 Muhammad Auzin Al-Haq, yang ke-8 ada Raul Atwin, yang ke-10 Syafa Salsabila, dan yang ke-11 ada Zahra Fatin Sajidah. Next. Untuk latar belakang dari survei kami adalah pandemi COVID-19 mengharuskan adanya pembatasan dalam interaksi antar masyarakat, mulai dari institusi pemerintah, perkantoran, bahkan pendidikan menerapkan sistem jarak jauh. Oleh karena itu, pendidikan Indonesia mulai menerapkan sistem belajar mengajar yang dikenal dengan istilah PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan teknologi menjadi salah satu hal yang sifatnya fundamental. Seluruh pengajar dan peserta didik memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan pembelajaran melalui media video konferensi seperti Zoom, MS Teams, Google Meet, dan media lainnya. Tugas dan materi pembelajaran dapat diakses melalui aplikasi dan layanan pencarian online. Akibatnya, para pelajar dituntut untuk menghabiskan waktu lebih lama di depan gadget. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan. Frekuensi penggunaan gadget yang berlebihan, posisi yang tidak benar, serta intensitas pencahayaan yang kurang baik akan berdampak pada penurunan ketajaman penglihatan. Oleh karena itu, kelompok kami telah mengajukan pertanyaan secara lebih detail mengenai gangguan kesehatan yang dialami responden akibat penggunaan gadget selama pelaksanaan PJJ. Untuk yang selanjutnya adalah cara pengambilan data. Jadi kami menggunakan Zoho Survey online gratis untuk membuat survei tentang pengaruh penggunaan gadget selama PJJ terhadap kesehatan yang terdiri dari 14 pertanyaan dan 1 greeting card untuk memulai survei. Metode pertanyaan yang kami berikan berbagai macam jenisnya, yaitu metode pilihan ganda, pilihan yang sudah ditentukan, ya atau tidak, pilihan bergambar, dan skala peringkat. Untuk pertanyaan yang pertama, ini merupakan pertanyaan kelompok. Jadi, pertanyaannya adalah sekarang Anda berada di jenjang pendidikan apa? Sebanyak 28% menjawab SMA dan 67% menjawab perguruan tinggi, dan sisanya lainnya dan SMP. Untuk pertanyaan kedua, tentang apakah Anda sekarang sedang melaksanakan PJJ atau jarak jauh, responden menyatakan untuk 48% responden menyatakan tidak dan 3% lainnya menyatakan iya. Ya, bisa lanjut. Lalu untuk pertanyaan ketiga, yaitu media apa yang lebih sering digunakan selama PJJ, sebanyak 70 responden menjawab menggunakan laptop, sebanyak 27 responden menjawab menggunakan handphone, lalu sisanya adalah 2% menggunakan smart TV dan 1% menggunakan tab. Selanjutnya adalah pertanyaan keempat mengenai seberapa sering Anda menggunakan gadget selama sehari. Durasi penggunaan gadget selama sehari memiliki korelasi yang cukup erat dengan dampaknya terhadap kesehatan. Dari total 100 responden, sebanyak 1% menggunakan gadget selama 1-2 jam, 7% lainnya bisa lebih maupun kurang dari range, 11% selama 3-5 jam, 39% selama 11-13 jam, dan 42% selama 6-10 jam. Mayoritas sebanyak 42% menggunakan gadget dengan durasi selama 6-10 jam ini melebihi batas wajar apabila dilaksanakan selama non-stop tanpa jeda istirahat. Hal ini merupakan konsekuensi sistem PJJ selama pandemi yang menuntut belajar untuk menatap layar gadget selama berjam-jam. Hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan. Next. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan, apakah Anda merasakan ada keluhan selama penggunaan gadget? Nah, di sini kita menggunakan metode ya atau tidak. Di sini responden 93% responden menjawab iya, yaitu mereka merasakan adanya keluhan kesehatan selama penggunaan gadget, dan sisanya yaitu 7% tidak mengalami keluhan saat penggunaan gadget selama PJJ. Next.
Baik, pertanyaan selanjutnya merupakan pertanyaan lanjutan dari pertanyaan nomor 5 dan merupakan pertanyaan inti dari topik survei ini, yaitu mengenai keluhan apa saja yang dirasakan selama PJJ. Nah, dari hasil penelitian atau survei dari 100 responden ternyata didapatkan bahwa sekitar 67% mengalami mata sakit, kemudian 61% juga mengalami badan pegal, kemudian diikuti dengan 55% merasa sering mengantuk, dan kemudian ada juga tidak fokus menempati posisi 52%, dan dilanjut dengan kepala pusing dengan persentase 45%, dan terakhir yaitu keluhan lainnya yang disebutkan masing-masing responden. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi keluhan tersebut? Dari 100 responden, 82% menjawab tidur, 50% menjawab makan, 11% menjawab bermain game, 66% menjawab minum air putih, 35% menjawab cuci muka, dan 51% menjawab peregangan. Kemudian pertanyaan nomor 8, apa aktivitas lain yang Anda lakukan selama PJJ? 38% menjawab olahraga, kemudian 55% menjawab membersihkan rumah, kemudian 75% atau yang paling yaitu bermain media sosial media, yang sebenarnya ini cukup miris karena sama saja menambah dampak negatif dari melihat gadget dalam waktu yang lama atau menambah intensitas radiasi yang masuk. Kemudian 61%-nya menjalankan hobi, kemudian 78% rebahan atau tadi. Terima kasih. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 9, yaitu apakah Anda mengetahui pengaruh penggunaan gadget selama PJJ terhadap kesehatan? Jadi di sini sebanyak 100 responden, kemudian dari 91%-nya mengatakan iya, dan untuk 9%-nya mengatakan tidak. Oke, baik, selanjutnya nomor 10. Pertanyaannya, apakah penggunaan gadget mempengaruhi jam tidur Anda? Survei ini menunjukkan dampak penggunaan gadget pada jam tidur. Sebanyak 78 responden mengalami dampak pada jam tidurnya, sementara 23% responden lainnya tidak mengalami dampak pada jam tidurnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah penggunaan gadget saat PJJ membuat Anda stres? Berdasarkan survei yang telah dilakukan, didapatkan bahwa sebanyak 59% responden menyatakan mengalami stres, sementara 45% lainnya tidak mengalami stres. Baik, untuk yang terakhir adalah seberapa efektifkah penggunaan gadget pada PJJ menurut Anda? Dari survei ini kita dapatkan skala 5 itu adalah sangat efektif dan skala 1 yaitu tidak efektif. Di mana ini memberikan hasil 5% itu sebanyak 18 skala 5 itu sebanyak 18 responden. Lalu skala 4 sebanyak 34 responden, skala 3 sebanyak 41 responden, dan skala 2 sebanyak 6 responden, serta skala 1 sebanyak 1 responden. Berdasarkan hasil survei ini, bisa kita lihat bahwa penggunaan gadget itu pada kegiatan PJJ sebenarnya sudah cukup efektif. Namun, banyaknya pengaruh negatif pada penggunaan gadget yang berlebih ini dengan rentan waktu yang cukup lama, membuat beberapa responden tidak bisa memberikan peringkat keefektifan sebesar skala 5. Next. Kesimpulan berdasarkan survei yang telah kita lakukan, kami menyimpulkan bahwa masih banyak keluhan selama penggunaan gadget selama PJJ terhadap kesehatan, seperti mata menjadi sakit, badan pegal, sering mengantuk, tidak fokus, dan lain-lain. Selain itu, masih belum semua responden mengetahui pengaruh penggunaan gadget pada kesehatan. Untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut, dapat dilakukan dengan berolahraga sehingga dapat menambah stamina tubuh, makan makanan bergizi, istirahat sejenak dengan melakukan aktivitas di luar rumah agar terpapar sinar matahari.
untuk menjaga kesehatan mata dapat dilakukan dengan metode 20-20-20, yaitu 20 menit melihat layar, harus dihentikan selama 20 detik, dan melihat objek yang jauh sepanjang 20 kaki. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, dapat dilakukan dengan cara yang sederhana, dengan menyesuaikan kecerahan, kontras layar, posisi tubuh, dan jarak mata dengan layar. 18-24 inci, serta pemilihan layar, semakin besar semakin baik. Hal ini dapat menjadi evaluasi agar PJJ dapat diupayakan diterima dengan baik oleh para pelajar tanpa mengurangi esensi pendidikan itu sendiri. Baik, jadi untuk saran, jadi di sini kami menyarankan terkait dengan kesimpulan tersebut, yaitu mengadakan seminar online terkait pengaruh penggunaan gadget terhadap kesehatan, kemudian cara pencegahannya, dan juga cara penanganannya. Gitu. Baik, terima kasih. Sekian analisis survei dari kelompok kami 5B yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.